meringankan pada sidang sebelumnya, terdakwa kasus Wisma Atlet Nazarudin menghadirkan 4 orang saksi baru pada kelanjutan sidang kali ini. Kubu Nazar menghadirkan Nur Hashim, adik Nazarudin, Khairul Afdel, Kristina, dan Gerhana sebagai saksi. Namun dari keempat saksi tersebut hanya Hashim dan Gerhana yang hadir menjadi saksi. Dalam sidang ini Hashim dicecar berbagai pertanyaan, mulai dari keberadaan konsorsium yang membawahi beberapa perusahaan termasuk PT Anugerah Nusantara, penggeledahan di Tower Permai oleh KPK, hingga pembelian saham Garuda. Hashim juga memaparkan soal keterlibatan Anas Urbaningrum dalam perusahaan. Anas juga mendapat gaji. Pak Anas juga mendapat gaji. Anda tahu berapa gajinya saudara Anas selama di Tower Permai? Ya, Pak Anas sekitar 60-an sekian, Pak. 60 juta sekian. Apakah? Memang status saya sama-sama owner, tapi untuk konsorsium di Tower Permai sepenuhnya adalah pemodalnya Pak Anas. Saya tidak ada menyumbangkan modal. Saya hanya mempunyai tempat untuk bernaungnya konsorsium. Begitu Ibu Majelis. Jadi Pak Anas yang lebih berhak semua memutuskan tentang apa yang harus dijalankan dan apa yang harus diambil keputusan dalam konsorsium. Begitu kesepakatannya Ibu Majelis. Ya, waktu itu memang PT Anugerah itu di situ pimpinan yang tertingginya Pak Anas. Gimana juga di setiap rapat yang mimpin Pak Anas. Dan memang semua yang kami laksanakan ya atas perintah beliau. Terkait keterlibatan Anas dalam konsorsium, jaksa penuntut umum pun menanyakan lebih jauh tentang cara berkomunikasi antara Anas dengan direksi lainnya, termasuk dengan Hashim. Ya, waktu itu konsorsium, saudara tentu menggunakan alat komunikasi. Komunikasi yang saudara pakai, itu apakah ada komunikasi khusus, nomor-nomor khusus? Untuk khusus antara tadi yang saya sebutkan sebagai owner, antara saya, Pak Anas, dan saudara dengan Pak Anas, kemudian? Ya, yang khusus saya dengan Pak Anas saja. Kalau yang lain secara umum saja, Pak. Saudara masih ingat nomor telepon berapa? Nomor telepon siapa, Pak? Yang saudara pakai sebagai komunikasi khusus tadi? Tidak ingat. Tidak ingat. Ya. Hashim juga merupakan salah satu pimpinan di Permai Group, diduga pernah beberapa kali ikut terlibat dalam rapat pembahasan untuk menentukan fee proyek ke berbagai pihak. Tim TV One mengabarkan. Saudara penasihat hukum. Kita sudah beralih topik dan topik kita pagi hari ini menyoal tentang sidang yang kemarin menghadirkan adik dari Nazarudin, Nur Hashim. Dan kemudian nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, banyak disebut-sebut dalam sidang tersebut. Dan kami sudah hadirkan 2 narasumber. Kita berharap Bu Rufidus, kuasa hukum dari Anas, bisa hadir. Tapi yang sudah ada ini bukan kuasa Anas, Nazar. Oh sorry, Nazar. Tapi abang kita sudah hadir nih, Bang Sultan Batugana. Apa kabar Bang? Baik-baik, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada pengamat hukum pidana ya, Mas Ganjar. Ya. Terima kasih. Pagi. Nah, saya jadi nggak enak sekarang kalau mau ngomong sama Demokrat. Takut dituduh nyerang. takut kena KPI. Tapi Bang, gini. Tapi ya gimana? Bangsa begini. Nggak apa-apa beritakan kita, tapi proporsional. Artinya ada di kita yang perlu diberitakan dari sisi negatifnya, tapi harus ada juga positif. Jadi balance. Jadi jangan sampai mojokkan begitu. Mungkin ya begitu. Maksud kawan-kawan kita yang. Kalau abang kan enggak kan? Kalau saya berbaik sangka sajalah saya. Oke. Ini kan proporsional nih, porsinya Demokrat lebih besar nih. Gimana Bang? Tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Nur Hashim kemarin? Begini, sebenarnya saya kan bukan ahli hukum. Betul. Saya sendiri kisah itu, kejadian itu sendiri tidak mengerti. Apalagi itu yang banyak cerita tentang perusahaan. Dan saya sendiri dengan yang disampaikan di persidangan kemarin itu, punya saham segini, duitnya sekian-sekiannya, terkaget-kaget juga kita. Orang kita nggak ngerti kok. Oke. Nggak tahu dia. Apakah ada informasi ini soal yang di Demokrat saja? Apakah ada informasi bahwa yang Anda ketahui bahwa memang Nazar itu pergi ke luar negeri karena
diminta oleh Anas misalnya. Informasi semacam itu Anda ketahui? Kalau saya sendiri kan kita kan nggak tahu apa yang Tapi kan ada. Anda kan sempat ke sana juga. Benar. Nanya Tapi juga. tapi waktu kita sampai ke sana kan kita tidak tanya siapa yang nyuruh dia ke sana. Tapi kan yang beliau katakan kepada kita kan berobat. Kan sudah kita sampaikan itu kan berobat. Ketika nanti setelah sembuh akan kembali. Kan begitu waktu itu. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan waktu itu benar-benar sakit memang ya? Sakit. Sakit ya? Anda saksikan itu Ya ya? saya saksikan. Dan itu kan kurus dia kan. Oke. Jadi Kurus tuh bisa juga diet Bang, bukan sakit enggak, aja. itu sakit ya sakit. Oke, Dan waktu diwawancara di beberapa mas media di TV juga kan batuk-batuk juga dia kan gitu ya. Ya itu Batuk kalau sampai ke Singapura tuh luar biasa. Bukan, kan sakit jantung katanya. Oke. Kemungkinan diminta agar ketua umum datang ke persidangan itu sangat besar sekarang. Tuntutan dari pihak Nazar untuk menghadirkan Anas sebagai saksi itu sangat besar. Bagaimana Demokrat melihat ini? Begini, ini kan menurut saya ini kan pribadi ketua umum ya. Jadi Nggak ada urusannya sama partai? sebenarnya kejadian ini kan polisi partai kan tidak ada yang hal-hal seperti menyangkut Wisma Atlet ataupun apapun namanya kan tidak ada. Ini kan katakanlah kejadian yang menimpa orang per orang. Yang bisa menjawab itu menurut saya ya Anas sendiri. Ini kejadian orang per orang tapi media dimarahin sama Demokrat tuh. Terbawa-bawa Demokratnya kan begitu kan. Mas Ganjar. Apa tidak? Judulnya aja kan kadang-kadang ngeri kan. Apa? Wah, ada kadang-kadang Demokrat goyang, Demokrat kena badai kan akhirnya Demokrat juga yang kena kan, ayo. Media disalah terus nih. Enggak ada yang enggak. Saling koreksi kan boleh. Kan enggak ada masalah. Oke, Mas Ganjar, Anda melihat bagaimana nih? Udah semakin jelas apa kemarin Nur Hasim kan juga kalau dilihat dari bahasa tubuhnya kemarin, Anda pasti mengikuti ya kemarin sidangnya? Ya, sedikit-sedikit ya? ikutin. Karena terus terang aja frekuensi saya udah agak berkurang. Bosen juga lama-lama, capek juga. Kenapa bosennya? Gini ya, ini dengan segala hormat kepada semua praktisi hukum ya, kita nggak kembali ke esensi masalah hukumnya. Oke. Ya, vulgar, kontroversial, tapi analisis hukumnya, kalau menurut pendapat saya pribadi patut kita pertanyakan. Oke. Ya, Anda nggak mau katakan banal gitu ya, atau dangkal? Enggak, tapi mungkin semua selewat-selewat aja gitu, karena memang terlalu banyak yang harus dianalisis. Gitu ya. Jadi analisisnya luas tetapi tidak mendalam. Oke, sekarang kita ini deh, kita analisis sidangnya aja deh. Ya. Menurut Anda on the track nggak? Atau misalnya ada yang harusnya yang dilakukan tidak dilakukan? Ada beberapa yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Misalnya? Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh pada waktu Enji bersaksi. Ya. Enji memberi keterangan dalam kapasitas saksi. Ya, terdakwanya tetap Nazarudin. Nah, apa yang dia sampaikan di situ sepatutnya kan kalau dari sisi jaksa penuntut umum manfaatkan kehadiran Enji untuk membuktikan bahwa Nazarudin terlibat sesuatu, gitu ya. Sebaliknya dari sisi pengacara manfaatkan kehadiran Enji untuk membuktikan Nazarudin tidak terlibat sesuatu. Nah, menurut saya jaksa penuntut umum tidak cukup berhasil memanfaatkan. Ya, banyak jawaban yang tidak dikorek. Misalnya kalau ditanya tahu tidak tahu, tentu dia jawab tidak tahu. Kenal tidak kenal. Mengapa demikian? Pertanyaan terbuka ya. Ya, kenapa demikian? Ada yang khas dari Enji ini. Dia hadir sebagai saksi, tapi di luar dia juga tersangka. Ya, jadi ditanya apapun dia akan mencoba memotong dirinya dari rangkaian kasus ini. Jadi format pertanyaannya yang harusnya diubah. Gitu. Bagaimana mengubahnya tentu tidak mudah, mesti belajar lagi tuh, gitu ya. Nah sebaliknya dari sisi penasihat hukum, kan konsepsi pembelaan harusnya memotong sambil membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Yang dilakukan sejak jauh-jauh hari saya sudah sering bilang, kelihatannya Nazarudin dan pengacaranya ini udah nggak tahu lagi caranya bela diri. Maka yang dilakukan adalah menarik-narik orang lain untuk ikut terbawa. Dan menyudutkan orang lain ya? Saya nggak terlalu menilai apakah menyudutkan orang lain atau tidak gitu ya. Tapi jelas terlihat bahwa menarik. Atau sejak awal memang targetnya memang itu? Ya, jangan sampai saya sendiri yang terjun. Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kan begini permasalahannya. Esensi pembelaannya justru tidak muncul menurut saya. Gitu ya. Bela diri sendiri, tapi mencari orang lain. Ya, kita boleh bela diri, tapi kalau sambil bela diri tunjuk hidung orang lain, itu bukan pembelaan namanya. Kecuali memang dirinya tidak bersalah. Tapi kalau dirinya ikut terlibat,
ya sudah beberkan saja. Saya di bagian ini, dia di bagian itu. Gitu deh. Di sanalah kira-kira kejahatannya bersama kami ini. Gitu. Ini pasti akan membantu opini Bang Sultan. Enggak. Menurut saya begini. Nanti Bang dijawabnya Bang. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita harus break dulu. Ya tapi akhirnya lupa.